Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia Putri dapat kembali menjumpai Anda dalam program Forum Publik di sore hari ini. Dan pemirsa, di Forum Publik sore hari ini ada bahasan yang sangat menarik di mana kita akan membahas tema Forum Publik sore hari ini adalah bersama pajak UMKM bangkit. Dan di Studio 1 TVRI Jawa Barat pun sudah hadir beberapa narasumber yang akan membahas tema kita pada sore hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu para narasumber kita. Selamat sore Pak Sodi Sujati STMSI, Kepala Kantor KKP Pertama Bandung Bojonegara. Sampurasun Pak. Ya, sore. Kemudian Pak Rudi Rudiawan, Fungsional Penyuluh Pajak Madya, Kanwil Pajak di JP1 Jawa Barat. Sampurasun Pak. Sampes Mbak. Sampes. Kemudian selamat sore Pak Muhammad Taufik Hidayat SPMM, Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Jawa Barat. Sampurasun Pak. Sampes. Apa kabar Bapak-Bapak sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat ya Pak. Dan tentunya dalam forum publik sore hari ini juga saya tidak akan sendirian karena saya akan ditemani oleh Pak Hermawan Sukoasih, Kepala KPPN Bandung 1, yang juga sekaligus akan bersama-sama ya Pak, kita nanti akan menginterview para narasumber yang sudah hadir di forum publik pada sore hari ini. Dan saya mau bertanya regulasi terkait pajak. Saya ke Pak Hermawan dulu mungkin ya, kita sekaligus membuka dialog atau diskusi kita sore hari ini. Sebetulnya regulasi untuk UMKM atau pengusaha yang kena pajak itu seperti apa sih Pak regulasi pajaknya? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya bertanya nih, tadi saya diperkenalkan namanya Mbak Amel. Iya. Tapi ternyata Aprilia Aprilia apa Pak? lupa saya. Amelia Putri Pak saya. Amelia Putri. Baik, Mbak Amel saja ya. Iya, baik. Terima kasih. Regulasi terkait dengan pengusaha kena pajak khususnya UMKM ini diperlakukan secara khusus karena dengan PMK yang terbaru, PMK 58 itu saya lihat Menteri Keuangan berkenan untuk menjadikan mereka ini sebagai pemungut pajak. Jadi bukan pegawai pajak lagi. Ini artinya pemerintah memberikan kepercayaan kepada para pengusaha nih, khususnya di kelas-kelas UMKM, supaya masyarakat dan para pengusaha itu yakin bahwa pajak yang masuk itu ke kas negara, nggak kemana-mana, bukan melalui pegawai pajak lagi. Kira-kira seperti itu. Singkatnya, nanti harapan kami, diskusi kami ini akan memberikan kesimpulan kepada masyarakat, kepada publik, bahwa mereka yakin bahwa pajak itu dikelola dengan baik kok oleh negara. Betul seperti sekali. Itu. Karena mungkin sekarang masyarakat stigmanya terhadap pajak ini sudah pajak kita dipakai apa sih begitu ya? Arahnya kemana betul, begitu ya? Alirannya kemana begitu ya mungkin. Ya, dan ini harus menjadi transparansi penjelasan kepada masyarakat sebetulnya alur pajak kita seperti apa begitu ya. Silakan Pak Hermawan dimulai saja. Terima kasih Pak Amel. Terima kasih, selamat sore para peserta, para pemirsa publik, forum publik. Di sini saya Hermawan Sukoasih, Kepala KPPN Bandung 1, ingin atau membawakan acara forum publik ini mudah-mudahan bermanfaat, yaitu dalam tema bersama pajak UMKM bangkit. Nah, kembali saya ingin sampaikan kepada Bapak-Bapak sekalian, tadi sudah diperkenalkan. Sebenarnya saya juga bertanya-tanya nih Pak, logikanya nggak masuk nih ketika UMKM dikenakan pajak tapi kok malah bangkit. Nah, saya ingin mengajak pemirsa memahami ini dan nantinya sadar semua, sadar pajak, bahwa pajak itu untuk kepentingan kita semua dan dikelola dengan baik, arahnya ke sana kira-kira. Baik. Nah, sebelum lanjut Pak, saya ingin bertanya nih, ini pegawai pajak ini sebenarnya termasuk salah satu PNS yang istimewa karena penuh tantangan dan penuh resiko. Betul. Di Kementerian Keuangan bahkan dibanding kementerian-kementerian lain, PNS yang penuh tantangan dan resiko itu ya pajak. Dan ini kita hadirkan nih ahli-ahlinya ini. Apakah mukanya juga sudah penuh-penuh tekanan begitu Pak? Betul. Masih santai ya? Betul, ya. Saya ingin bawa santai ini. Nah, sebenarnya apa sih? Saya mulai dari Pak Soni ya. Pak Soni. Siap. Nah, ini beliau ini Kepala KPP Bojonegara. Bojonegara. Sekaligus Kepala KPP Cibening, merangkap ini. Merangkap ya, wah. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang diatur dalam PMK 58 Pak? Oke. Baik Pak Hermawan, jadi pada prinsipnya
ada sekitar 5 poin yang diatur di PMK 58. Yang pertama, bahwa PMK 58 mengatur terkait dengan pihak lain. Apa itu pihak lain? Pihak lain itu adalah marketplace pengadaan sama retail daring pengadaan gitu ya. Nah, mereka itu diberikan kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak, kemudian melakukan penyetoran dan melakukan pelaporan, ya pelaporan pajak yang atas penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh retail, ya Pak ya, dilakukan oleh retail, artinya retail ini bisa jadi UMKM, retail itu bisa jadi UMKM. Nah, PMK 58 ini mengatur bahwa si pihak lain tadi itu diberikan kewajiban untuk melakukan pemungutan tadi, asal satu, mereka itu melakukan transaksi masih dalam kerangka di sistem informasi pengadaan pemerintah gitu ya, SIPP. Kemudian juga bendahara dalam melakukan transaksinya itu menggunakan uang persediaan, Pak, uang persediaan. Jadi satu itu, yang kedua, karena mereka ditunjuk sebagai pemungut pajak, ya tentunya mereka harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kemudian juga... Saya potong sebentar, Pak. Siap. Nah, karena masuk ke NPWP nanti dilanjutkan. Betul. Yang ketiganya, Pak. Siap, ya. siap, Bapak. Ketika NIK menjadi NPWP, betul. Nah ini bagaimana UMKM yang sudah punya NIK dan sudah punya NPWP, yang dipakai NIK-nya pimpinannya atau tetap NPWP-nya diubah menjadi 16 digit begitu, Oke. Pak? Pada prinsipnya gini, bahwa sekarang NIK itu bisa dianggap sebagai NPWP ya, karena sebenarnya kenapa kita menggunakan NIK itu sebagai NPWP, karena masih di luaran itu masih belum ada yang wajib pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak gitu kan. Akhirnya NIK yang bisa dipakai gitu Pak. Kalau mereka sudah mendapatkan NPWP, yang NPWP bisa dilakukan digunakan gitu Pak. Nah itu yang pertama. Yang kedua gitu kan, apabila ada transaksi-transaksi yang biasanya buat kami ya, ketika ada para rekanan atau para wajib pajak yang belum ber-NPWP, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, NIK itu bisa dipakai Pak. Hanya saja mungkin ada administrasi yang harus dilaksanakan, termasuk mereka harus mendaftarkan diri ya, supaya antara NIK dengan NPWP itu bisa sinkron gitu loh. Monggo dilanjut yang ketiga itu. tadi Pak. Ya. Tadi yang kedua terkait dengan kewajiban untuk mendaftarkan diri, kemudian mereka juga harus dikukuhkan sebagai PKP Pak, karena itu terkait dengan kewajiban pajak pertambahan nilai begitu ya. Nah, selain dari pihak lain tadi yang marketplace sama retail daring, retail sendiri juga harus didaftarkan untuk mendapatkan NPWP. Kemudian dikukuhkan juga sebagai PKP gitu Pak. Nah, kemudian berikutnya ya PMK 58 juga mengatur tentang tadi Pak, kewajiban ya untuk memungut ya, memungut, kemudian menyetorkan dan melaporkan khususnya PPh pasal 22 tadi Pak, kemudian PPN, kemudian satu lagi adalah PPNBM. Nah, terus kemudian berapa besaran nilai pemungutannya gitu kan. Nah, besaran pemungutannya yang pertama adalah untuk PPh pasal 22 itu adalah sebesar 0,5% ya dari nilai seluruh pembayaran Pak yang tercantum di dalam dokumen tagihan. Itu kecil ya, Pak, tapi ya? tanpa Ya? tidak termasuk dengan PPN gitu ya. Kemudian untuk PPN sendiri itu adalah sebesar DPP atau dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN. Kemudian untuk PPNBM juga sama, dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan
tarif PPNBM. Kemudian berikutnya adalah sarana untuk pelaporannya menggunakan apa gitu kan. PMK 58 juga mengatur terkait dengan sarana pelaporan. Untuk pasal 22 dia menggunakan SPT masa PPH unifikasi gitu kan. Kemudian yang kedua untuk PPN, pihak lain itu dia melaporkan menggunakan SPT masa 1107 pemungutan untuk pihak lain. Mungkin itu Baik. 4 poin dari pengaturan PMK 58. Baik, sebelum lanjut, saya ingin ke Pak Taufik. Kalau di pusat diaturnya dengan PMK 58. Nah, bagaimana perlakuan pungutan pajak oleh pihak lain kalau di Provinsi Jawa Barat, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terkait wabarakatuh. dengan penarikan pajak oleh pihak lain, tentunya saat ini kita menyiapkan regulasinya karena terkait dengan hal tersebut Kemendagri selaku pembina Pemda tentu sudah mengeluarkan terkait dengan Permendagri nomor 79 tahun 2022 tentang penggunaan kartu kredit pemerintah daerah, Pak. Nah, di sana itu nanti pihak dari marketplace atau dari toko daring tadi itu yang akan memungut tadi, Pak. Jadi belanja kita selama ini pihak bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu itu untuk belanja uang persediaan mereka melakukan pemungutan pajak dari pihak ketiga dan juga melakukan wajib setor pajak ke rekening kas umum negara. Apabila dengan menggunakan kartu kredit nanti, maka pajak itu udah otomatis akan ditarik pada saat proses transaksi belanja menggunakan secara elektronifikasi. Seperti itu, Pak, yang kita akan siapkan nanti ke depan. Karena regulasi ini baru terbit di Maret tahun 2022, serta juga kita sudah didorong oleh Permendagri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman umum APBD tahun 2023. Nah, semua regulasi ini sudah mendukung ke tadi proses PMK 58 dan 59 tentunya ya Pak ya. Mungkin seperti itu Pak. Baik, mungkin dari Pak Rudi Rudiawan nih, saya ingin tahu ini Pak, atau masyarakat biar dengar nih Pak, filosofinya gimana sih Pak kok bisa-bisanya pajak dipungut oleh pihak lain? Bukannya Dirjen Pajak dan pegawainya yang sekian puluh ribu itu untuk memungut pajak Pak? Filosofinya gimana Pak Rudi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, sedikit kita kembali ke filosofi di 58, PMK 58 dan 59 di sini. Jadi ini mengatur tentang proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Itu dulu ya, bahwa yang diatur di PMK 58 59 adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Yang selama ini kalau kita tahu bahwa kan ada yang dua dana ya, ada yang namanya dana LS ya, LS yang langsung ya, nanti melalui KPPN, nanti motong pajaknya segala macam, membayarkan ke rekanan, itu yang LS. Ada yang lagi yang namanya GUP ya, ganti apa namanya, ganti uang persediaan. Nah 5859 ini itu adalah sebuah fasilitas dari pemerintah, itu khususnya di GUP ini. Ya, bagaimana kalau kita lihat ada dua yang diuntungkan, ya, dua pihak. Yang pertama kalau kita lihat namanya bendahara atau instansi pemerintah, dan yang kedua ada yang namanya rekanan atau yang kita sesuai tema sekarang yaitu para UMKM yang siapa tahu nanti akan bergabung menjadi rekanan pemerintah. Ya. Ada dua itu, ditambah di tengahnya ada yang namanya marketplace, pihak lain yang tadi kata Pak Sony itu ada pihak lain di tengah. Nyambung lagi ke tadi Pak Hermawan bahwa pihak lain ini itu diberikan amanat oleh pemerintah, silakan memungut pajak dalam proses pengadaan ini. Yang tadinya itu proses pemungutannya itu oleh bendahara, sekarang dilakukan oleh marketplace. Nah, khawatir nggak kira-kira pengemut pihak lain ini melakukan penyimpangan? Gimana cara kontrolnya Pak? Justru kalau PMK 59 itu sesuai dengan latar belakang lebih transparansi ya dan efisien. Kenapa?
Karena paradigma sekarang kita harus berubah dari yang konvensional ke serba Digital. elektronik, digital ya. Iya. Sekarang kan belanja apapun serba digital. Sama sekarang juga yang namanya belanja barang dan jasa pun serba digital. Dan dengan keluarnya PMK 5859 ini ada dua keuntungan. Bagi bendahara dia akan lebih ringan bebannya. Karena dia akan fokus di LS yang pemotongan pemungutan secara manual. Tapi nanti kalau dia menggunakan sistem informasi pengadaan pemerintah SIPP, si bendahara itu hanya duduk manis di depan komputer, ya klik barang yang dia inginkan. Di sana banyak rekanan-rekanan ya yang bergabung di marketplace, silakan diklik. Nanti tunggu saja, duduk manis, tidak usah memotong pajak, tidak usah memungut pajak, barang datang, dia hanya butuh invoice untuk mengadministrasikan untuk pertanggungjawaban. Iya. Bayangkan kalau sebelum adanya SIPP, mungkin nanti Pak Taufik bisa jabarkan juga bagaimana repotnya seorang bendahara ya Pak ya, dalam mengeluarkan pertanggungjawaban, diperiksa sana sini BPK, Irjen ya. Tapi kalau sudah kewenangannya pindah, pemungutannya ke SIPP ya, ke marketplace, maka dia kan sudah berkurang. Tetap diperiksa nanti Pak ya di sana. Diperiksa maksudnya? Di pihak pemungut ini tetap ada pemeriksaan apa? Rekomendasinya ini Pak. keluar lagi Pak. baru kemarin Per 13. Per 13 itu mengatur bagaimana Direktur Jenderal Pajak mewajibkan pihak lain itu untuk melakukan pemungutan dan pelaporan. Ya. Jadi sudah diatur lagi nih. Jadi bendahara pemerintah nggak usah mikirin karena nanti di Per 13 itu tahun 2022 pihak lain ini sudah diatur oleh pemerintah marketplace agar melakukan pemotongan dan pemungutan. Tadi kata Pak Sony PPN dan PPH pasal 22. Nah, sekarang gini, pertanyaan saya berikutnya nih Pak. Ketika ada UMKM yang ditunjuk sebagai pemungut pajak, berpikir ini keuntungan saya jadi berkurang ini. Iya kan? Iya. Dia jual seharusnya 1.100 kena pajak, padahal belinya cuma 1.000. Keuntungannya mungkin tinggal sedikit. Kalau masih berpikir seperti itu, penjelasannya seperti apa supaya mereka paham dan mau mengeksekusi Pak? Baik, saya ralat dulu. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini UMKM bangkit. Jadi UMKM baik itu yang PKP ataupun non PKP sekarang kan dikasih fasilitas selain berjualan ke siapapun, sekarang pemerintah pun membuka saluran SIPP. Jadi silakan UMKM itu mendaftarkan meregistrasi di marketplace SIPP. Atau SIPP itu sistem pengadaan pemerintah ya. Silakan UMKM yang yang hari ini kita nonton, silakan bergabung meregistrasi. Jadi artinya malah tidak usah khawatir, UMKM itu tidak memungut. Yang memungut adalah marketplace-nya, si SIPP-nya. Si UMKM atau rekanan dia hanya registrasi, daftar. Sama kayak kita lihat di harga normal ya, berarti dari pihak marketplace atau dari pihak UMKM ini normal Pak ya. Silakan, intinya mereka silakan berkompetisi, mau yang paling murah kan nanti si bendahara itu akan lihat nih, misalkan mau beli belanja komputer nih, dia akan lihat di marketplace. Benar, salurkan sedikit, pengadaan barang dan jasa itu karena di ranah KPPN itu bukan bendahara Pak, tapi pejabat pengadaan. Ya, pejabat betul Pak ya, betul, Pak Taufik ya. Ya. Nah nanti kan pejabat pengadaan itu dia akan katakanlah akan melihat mana yang paling murah ya, mana yang paling murah di SIPP itu, di marketplace itu mana yang paling murah. Nanti rekanan silakan katakanlah berperang tarif segala macam dan nggak usah khawatir. Tadi kata Pak Hermawan, apakah nanti katakan berkurang gitu ya? PPN-nya segala macam? Karena memang itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Gitu Berarti kan? ada kriteria khususnya Pak, ini UMKM yang bisa memungut pajaknya. Apakah harus ada kriteria misalkan omset minimal berapa supaya mereka bisa ikut daftar begitu? Jadi di Per 13 itu artinya silakan mau yang PKP ataupun yang non PKP, malah yang katakanlah yang masih pengusaha kecil ya. Pengusaha kecil itu bisa malah diberikan fleksibilitas di Per 13 itu dia tidak perlu lapor PPN. Beda kalau misalkan pengusaha yang PKP ya, dia juga lapor PPN. Kalau misalkan dia katakanlah store ke marketplace atau rekanan. Tapi tetap pemungutan oleh si marketplace SIPP ini, pihak lain itu. Nah, pihak lain ini bisa nggak dianggap biar merasakan jadi petugas pajak gitu Pak? Bisa nggak dianggap seperti itu? Itu dia, Ya, tadi, makanya betul. Jadi Jadi gini,
Tadi menarik juga tadi pertanyaannya Pak Hermawan tadi terkait dengan khawatir nggak pajak tadi Pak ya? Apa istilahnya pajaknya dilarikan sama mereka gitu ya? Nah, tadi pertanyaan menarik banget. Menurut saya Pak, kenapa mereka ya pihak dari UMKM maupun dari marketplace dan sebagainya diwajibkan untuk mendaftarkan diri? Itu adalah bagian dari bagaimana kita melindungi sistem. Artinya mereka yang di luar sistem tidak mungkin dikasih kesempatan untuk memungut pajak. Artinya nggak mungkin Pak untuk melarikan. Kenapa? Karena mereka akan harus daftar dulu Pak. NPWP udah ketahuan, kemudian dia dikukuhkan menjadi PKP dulu. Nah barulah dia bisa memungut pajak dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan Bapak tadi, saya kok UMKM udah penghasilannya kecil mungkin menurut Bapak ya, kok dikenakan pajak? Jadi kalau pajak itu sifatnya adalah kalau pengusaha tersebut atau UMKM tersebut dapat untung, baru kena pajak. Dan yang dikenakan pajak bukan keseluruhan untungnya Pak, hanya sebagian kecil, karena kan ada tarifnya tadi Pak. Ya kan Pak? Jadi kalau pada pengusaha itu tidak untung, ya nggak kita kena, kecuali PPN tadi. Kalau PPN itu berapapun, kalau dia itu istilahnya barang kena pajak, ya Pak, itu wajib dikenakan PPN, kecuali PPN ya. Nah ini kalau misalnya terkait dengan PPH, si UMKM itu mengatakan bahwa saya rugi gitu ya, rugi, itu nggak dikenakan pajak Pak. Itu poinnya sebenarnya. Rugi tidak dikenakan pajak Pak ya? Ya kalau rugi, kalau PPH itu kalau mereka rugi tidak dikenakan pajak. Tapi ini tadi Bapak karena ini kaitannya dengan PPH pasal 22 itu lain lagi ceritanya. Ini tadi Bapak kan mengatakan UMKM udah penghasilannya kecil, kok masih dikenakan pajak? Tenang, saya bilang. Kenapa? Yang dikenakan pajak adalah mereka yang punya penghasilan dalam kondisi dia itu punya keuntungan. Oke, omsetnya Nah, begitu omsetnya, ya Pak ya? dia punya profit lah. Nah, dari profit itulah yang dikenakan pajak. Kalau tidak punya profit, enggak kena Pak untuk pajak penghasilan gitu ya. Oke. Jadi ini ya, mungkin UMKM-nya itu tidak memungut. Pihak lain di sini adalah marketplace dan betul, aplikasi. betul, aplikasi. betul, Pak. ya, Siap. betul. Ya. Oke, nah sekarang nih lanjutnya saya ingin bertanya lagi terkait ruang lingkupnya Pak. Betul. Sebenarnya apa saja ruang lingkup daripada PMK 58? Iya, Boleh Pak 59 barangkali Pak ya. Sony, boleh Oke. Pak. Yang 58 dulu Pak, kita fokus di 58 dulu. Orang lingkup enggak Pak. Monggo, silakan Pak Rudiawan. Ya, kalau PMK 58 itu lebih ke arah bagaimana turunan dari Undang-Undang HPP pasal 32 bahwa pemerintah memberikan ruang kepada pihak lain untuk memungut pajak. Itu PMK 58. Kalau kita lihat di PMK 59, kan kita bahas ada 2 PMK nih ya, Peraturan Menteri Keuangan dari PMK 58 59. Kalau di PMK 59 itu pertama yaitu lebih ke arah masih mengatur tentang proses pengadaan barang jasa secara manual ya, pemotongan pemungutannya konvensional. Terus kedua ada yang pemotongan pemungutan pajak berdasarkan PMK 58 yaitu pihak lain tadi kata Pak Sony. Dan yang ketiga yaitu kartu kredit pemerintah. Betul. Kartu kredit pemerintah sebelumnya tahun-tahun sebelumnya itu banyak digunakan oleh instansi pusat. Sekarang diberikan keleluasaan Ke Pemda. kepada Pemda. Nah, implementasinya gimana Pak? silakan. Pak Taufik? Ya Pak. Di daerah ini. Jadi Kartu kredit pemerintah kalau ini. tadi saya jelaskan bahwa kartu kredit pemerintah daerah ya di Pemda itu disebutnya, kalau di pemerintah pusat kartu kredit pemerintah. Ini Permendagri-nya terbit di bulan Maret, yaitu Permendagri 79 tahun 2022. Sehingga saat ini kami sedang menyusun peraturan gubernurnya, turunannya untuk implementasinya di Provinsi Jawa Barat. Sehingga nanti insya Allah KKPD ini di tahun anggaran APBD 2023 itu sudah implementatif Pak. Jadi saat ini kami sedang prosesnya dahulu Pak. Sehingga aturan tadi yang terkait dengan 58 dan 59 ini tentunya membuat komplit ya. Bagaimana proses nanti, kan kami kemarin itu sempat menanyakan bagaimana ini proses pembayaran pajaknya. Karena waktu itu belum terbit PMK 58 dan 59. Nah, saat ini kan sudah terbit nih PMK 58 dan 59 sehingga
nanti pada saat kita nyusun regulasi ini dan sedang disusun ini, kita akan segera mungkin melaksanakan ini karena sudah siap gitu Pak. Oke, baik Pak Irwan, kita akan jeda dulu sejenak ya. Nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan terkait dengan bersama pajak UMKM Bangkit. Usai jeda berikut tetaplah di Forum Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Adianto, PLT Wali Kota Bekasi, siap mendukung program pemerintah untuk bermigrasi ke siaran digital. Semoga makin lebih luas lagi cakupan yang bisa dinikmati oleh warga masyarakat, tentunya makin berkreativitas, dan makin banyak lagi anak-anak muda yang kemudian bermain di digital. Mudah-mudahan sukses dan selamat buat kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda masih bersama kami di Forum Publik. Kita akan lanjutkan kembali bahasan kita sore hari ini terkait bersama pajak UMKM Bangkit. Tadi kita sudah membahas ruang lingkup ya Pak Hermawan ya. Apa masih ada yang mau ditambahkan atau masih mau beralih pertanyaannya nih Pak? Sedikit bertanya lagi nih Pak, ke Pak Rudiawan boleh, ke Pak Sony Mangga, terkait ketika instansi pemerintah belanja di Tokopedia atau Shopee, itu di luar marketplace dan retail yang dibangun oleh pemerintah tentunya Pak ya. Nah ini bagaimana gitu ya? Perlakuan penggunaan KKP-nya ataupun pengenaan pajaknya Pak? Karena Satker kadang-kadang belinya adanya di online tapi bukan di marketplace. Bingung pajaknya, akhirnya nggak beli Pak, malah nggak terserap. Nah ini bagaimana sebenarnya secara teknis tentang perpajakannya Pak? Oke, enggak, silakan. Baik, jadi gini, kalau kita lihat diagramnya, bahwa ini itu adalah pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh instansi pemerintah, itu dulu ya. Jadi ketika nanti si bendahara atau pejabat pengadaan dia belanja di depan komputer, ya, dia tinggal klik kirim uangnya, dia terima invoice-nya. Invoice-nya dia simpan untuk pertanggungjawaban apabila diperiksa untuk administrasi. Lari nanti ke marketplace-nya. Marketplace-nya apa yang dilakukan marketplace? Maka uang yang dari si bendahara itu ya, dia akan setorkan PPN 11% ke negara. Iya. Dia akan setorkan PPN 11% ya, dan PPh pasal 22,5%. Dia akan setorkan itu. Nah, ada pemahaman bahwa Tokopedia, toko yang ada di Tokopedia maupun Shopee dan lain-lain di online itu juga sudah kena pajak. Nah ini gimana? Double dong Pak gitu. Enggak usah lagi, khawatir. Pak. Beda lagi ya. Beda lagi, jadi yang tadi dimaksud sama Pak Rudi itu bahwa ini terkait dengan pengadaan barang dan jasa Pak. Pengadaan barang dan jasa. Nah pajak yang dipungut adalah pajak atas pengadaan barang dan jasa tersebut. Yaitu pasal 22-nya tadi yang sebenarnya diterima atau penghasilannya diterima oleh yang apa istilahnya penyedia barang dan penyedia jasanya itu tadi rekanan tadi Pak. Kalau marketplace hanya perantaranya Iya, gitu kan. betul, perantaranya. Perantaranya. Jadi kalau tadi yang Bapak bilang bahwa double gitu. Untuk yang Tokopedia dan lain-lain selain marketplace dan ship, Tokopedia bukannya Iya, kembali lagi bahwa rekanan-rekanan ya atau marketplace ya. Kita marketplace itu tidak semua marketplace tergabung di SIPP. Belum tentu Tokopedia, Shopee itu tergabung di SIPP. Nah, sekarang kantor pusat DJP ini sedang mengumpulkan lagi marketplace gitu ya. marketplace termasuk mungkin Tokopedia, Shopee juga diajak ayo gabung ke SIPP. SIPP betul. Sedang dijajaki, jadi tidak semuanya. nah itu yang bagus tuh Pak. Ya, Ya, nanti betul. sedang dijajaki. Yang sekarang baru establish tuh kayak toko daring ya, terus ada daring, betul. SIP lah, sistem informasi pengadaan sekolah ya. Nah, di sana berkumpullah banyak rekanan gitu ya. Nah, kembali lagi. Nah, marketplace ini dia akan memungut dan memotong pajak PPh dan PPN, Pak. 11% dan 0,5%. Ya. Nanti dia akan kirimkan lagi uangnya ke rekanan tadi. UMKM tadi, misalkan ya, rekanan nih uang kamu tapi sudah bersih pajaknya, kamu nggak usah bingung, sudah beres. Betul. Maka rekanan sudah terima uangnya, apa yang dilakukan? Dia kirim barang ke si instansi pemerintah. Betul. Itu flowchartnya. Betul.
dan dia tidak perlu lapor lagi sih. Jadi enak. Jadi si rekanan pun tidak perlu lapor pajak, tidak perlu memungut ya. Betul. Dan si bendahara itu tinggal tunggu kirim uang, datang barang. Jadi semua tugas pemungutan akan lari ke marketplace. Baik, baik. Jadi mungkin saya tambahkan Pak, jadi poinnya Iya, adalah tadi Pak, kalau misalnya Tokopedia belum terdaftar ke dalam SIPLAH tadi Pak, SIPP, sorry mohon maaf, ke SIPP, ya mereka harus gabung dulu Pak ke SPP tadi, satu. Ya. Ketika yang belanja instansi pemerintah Pak ya. Betul, betul. Nah, sekarang kita beralih ke 59. Oke. Nah, ini kira-kira pokok pengaturan di PMK 59 seperti apa nih Pak? Baik, menurut jadi ya PMK 59 itu sebenarnya ada 2 poin ya yang diatur di PMK 59. Yang pertama adalah pengecualian terkait dengan pemungutan, Pak. Jadi instansi apa istilahnya? Instansi pemerintah gitu kan dikecualikan untuk melakukan pemungutan pajak karena sudah beralih ke tadi pihak lain tadi, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perlakuan yang sama penggunaan kartu kredit Pak tadi. Jadi di PMK 59 juga diatur bahwa pemerintah daerah dan pemerintah desa didorong untuk menggunakan kartu kredit pemerintah itu sebagai alat untuk melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa. Ada 2 poin itu yang mungkin yang diatur di PMK 59. Nah, di sini saya lihat mengatur pengecualian pemotongan atau pemungutan pajak oleh instansi pemerintah. Oke. Padahal sudah diserahkan kepada pihak lain, Pak ya. Betul. Tapi pengecualian, apakah pemahaman di sini pengecualian itu artinya instansi pemerintah tetap melakukan pemotongan karena belanjanya dengan KKP tapi di luar marketplace. Apakah seperti itu, Pak? Di luar SIP. Ya. Seperti yang Tokopedia tadi maksudnya. Kalau saya pemahamannya kok seperti itu ya, Pak? Iya. Ya betul. Jadi poinnya tadi betul Pak. Jadi persyaratan bahwa marketplace melakukan kewajiban pemotongan, pemungutan dan pelaporan pajak apabila itu istilah transaksi instansi pemerintah itu melalui marketplace satu, yang kedua dalam sistem informasi pengadaan pemerintah SIPP. Kemudian juga bendahara pemerintah atau instansi pemerintah itu menggunakan uang persediaan UP. Itulah persyaratannya Pak supaya instansi pemerintah dikecualikan untuk melakukan kewajiban tadi pemungutan dan pelaporan. Bundling. Jadi kalau saya simpulkan dari kata Pak Sony, bundling 2. Belanja dengan UP sekaligus dia di SIPP. Ya, itu. UP, SIPP, bundling 2 itu. Ketika dia tidak di situ belanjanya, maka dia dikecualikan. Tetap mengenakan Artinya pungutan. tetap Betul, gitu Pak ya. instansi pemerintah Betul Pak, sama ya, Pemda juga sama Pak ya. Betul. Jadi nanti terkait dengan rancangan peraturan gubernur itu tentang pedoman teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah itu nanti akan terbagi 2. Ada UP-nya itu, uang persediaan itu ada UP tunai disebutnya, yang masuk ke rekening bendahara, ada UP KKPD. Nah itu secara aturan dibagi menjadi 60-40%. Yang pertama, nanti yang 60% ini akan masuk ke rekening bendahara, belanjanya tetap non tunai di kami, tapi menggunakan CMS Pak, pola pembayarannya. Nah ini yang untuk 40 ini maka ada di kartu kredit. Pada saat pembelanjaan ini, yang ada di UP ini pun juga nanti akan ada perubahan. Selama ini kita membatasi belanjanya itu hanya sampai 50 juta. Nah, dengan menggunakan kartu kredit, sekali transaksi itu bisa sampai 200 juta untuk penggunaan. Nah sebelum lanjut nih Pak, mohon maaf saya potong sedikit nih, mumpung ingat soalnya. Ketika pemerintah menggembar-gemburkan untuk belanja secara online, gunakan KKP itu sebenarnya apa sih filosofi, kenapa sih harus KKP, bahkan diberi batasan sampai 40% harus KKP. Ini sebenarnya gimana sih Pak? Kenapa harus 40% dengan KKP? Akhirnya penyerapan bisa terhambat nih ketika penggunaan KKP tidak berjalan dengan baik. Ya, sedikit menyimpang tapi ini masih dalam fokus diskusi kita Pak. Ya kembali, kalau kita lihat tadi ada 2 jenis belanja ya, ada yang LS sama UP. Kalau para bendahara atau satker pengen kerjanya lebih ringan, maka pemerintah pakai fasilitas yang UP itu bisa tadi yang kata Pak Taufik dibagi 2.
UP-nya itu bisa UP Tunai. tunai 60%, ada yang 40% UP KKP. Kalau belanja dengan KKP, maka sama, bendahara pun tidak perlu melakukan pemotongan pemungutan. Ringan ya, kalau pakai KKP. Sama marketplace. Ya, Tapi itu kalau ke kita bicara Tokopedia, KKP dulu ya, yang 40%. Jadi kalau misalkan saya bendahara, saya belanja gesek ya, beli barang dan jasa pakai KKP, maka saya enteng, saya hanya terima invoice, tidak perlu lagi melakukan pemotongan pemungutan kalau pakai KKP. Pengen ringan lagi, yang tadi tunai yang 60% itu, kalau pengen lebih ringan lagi, maka belanjalah di SIPP. Lebih ringan lagi gitu loh. Kalau pajak LS tetap yang menghitung pihak lain, Pak, betul ya. gitu. Jadi memang ini penggunaan atau belanja menggunakan elektronik kan sejalan Pak dengan perkembangan sekarang ya, ekonomi sekarang kan digital semua Pak. Ya. Jadi kita pemerintah juga didorong untuk menggunakan belanja dengan elektronik gitu kan. Kenapa? Karena dengan elektronik itu Bapak istilah gampang banget Pak, 24 jam Pak. Ya. Bisa Tidak kapanpun terbatas ya Pak betul ya. kan? Daripada Bapak harus datang ke toko misalnya Pak. Itu belum tentu Bapak bisa ketemu dengan tokonya masih buka atau enggak kan seperti itu. Menghemat transportasi, Betul, parkir, betul. bayar waktu. Betul Pak. Baik. Nah, kewajiban bagi instansi pemerintah sebenarnya terkait pajak itu apa saja sih Pak? Yang diatur di PMK 59 itu. 59. Pajak apa aja itu? Tadi yang sudah saya sampaikan ya, yang pertama PPH jelas Pak ya, PPH bukan hanya PPH pasal 22 Pak, ada juga PPH pasal 4 ayat 2, kemudian PPH pasal 21, kemudian juga PPH pasal 23, kemudian PPH pasal 26. Nah, itu untuk PPH-nya. Nah, kemudian juga ada PPN Pak, PPN pajak pertambahan nilai gitu Pak ya. Ya, tapi ini saya potong lagi nih. Saya walaupun saya orang Kementerian Keuangan, tapi saya orang perbendaharaan nih Pak. Nggak paham betul saya dengan PPH. Sekarang disebutkan ada PPH pasal 4, PPH pasal 15, PPH pasal 21 dan seterusnya itu. Betul. Coba mungkin secara rinci pasal 4 itu apa? Ya, pasal baik. Oke. Jadi 15 kalau apa tadi gitu, Pak mekanisme Rudi? yang katakan dengan LS atau UP yang tanpa SIPP, maka bendahara itu akan memotong PPH dan PPN kata Pak Soni Iya, tadi. betul. PPH itu bisa kalau kita belanja barang dan jasa kita dikenakan PPH pasal 22 Betul. Ya. ya sebesar tadi ya. 0,5%. Nah, terus kalau PPH ada lagi PPH pasal 21 kalau belanja gaji pegawai ya atau melakukan pembayaran kepada perorangan. Itu PPH pasal 21. Ada lagi PPH pasal 23 untuk jasa pihak ketiga. Misalkan instansi pemerintah benerin AC, rental ke CV, ke PT itu memotong PPH pasal 23. Belanja jasa. begitu. Belanja jasa. Ada lagi misalkan untuk sewa tanah bangunan. Instansi pemerintah nyewa tanah dan bangunan maka dia PPH pasal 4 ayat 2. Betul. Ada lagi untuk jasa pelayaran charter penerbangan atau pelayaran itu PPH pasal 15. Ada lagi kalau pakai jasa tenaga luar negeri PPH pasal 26. Nah itu jenis-jenis PPH ya. Betul. Yang satu lagi ada yang PPN tadi untuk katakan pajak pertambahan nilai kalau kita Termasuk belanja PPNBM barang dan ya? jasa. Ya, termasuk ke PNBM betul. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan instansi pemerintah, Pak, ketika dia tidak mengalihkan pemungutan pajak itu kepada pihak lain? Tadi yang di Ya tadi pasal. Nah, apa yang melakukan dilakukan pemotongan instansi sendiri dia. Melakukan Kalau- pemotongan ya? Iya, Tetap konvensional. 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 Kembali ke konvensi. Itu Betul, yang maka- tugas pokok bendahara instansi Betul, pemerintah. instansi Iya, ya, kalau betul. dia pakai dana LS atau UP yang dia tidak pakai KKP atau tidak pakai SIPP. Nah, ke Pak Taufik sekarang, sama nggak Pak perlakuan untuk pemungutan pajak yang tidak dialihkan ke pihak lain? Oh iya Pak, tentu sama karena memang regulasinya terkait ini kan memang di PMK ya Pak ya, bahwa bendahara tetap sebagai wajib pungut pajak dan wajib setor pajak ke rekening kas umum negara terkait dengan pajak-pajak yang dipungut pajak pusatnya Pak. Namun diberi kemudahan tadi disampaikan juga bahwa pada saat kita menggunakan produk KKPD tadi atau marketplace dan retail toko daring itu bendahara kami itu tidak perlu lagi memungut pajak, akan otomatis dilaporkan oleh pihak lain ya, dan tentunya seperti juga mekanisme LS. Jadi selama ini bendahara-bendahara itu harus membukukan Pak,
bukan di buku pembantu pajak itu melaporkan setiap bulannya data transaksi harian ini kepada KPP, Pak. Nah, dan ini menjadi kepatuhan perpajakan instansi pemerintah daerah ya Pak ya. Ya. Dan setiap semesternya kita laporkan, di sana juga dibuat berita acara rekonsiliasi bukti bahwa kami pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat itu patuh terhadap perpajakan tadi. Betul. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Jadi bendahara itu tetap wajib pungut pajak. Berarti intinya sama Pak ya. Sama. Jadi gini, untuk selanjutnya saya ingin ingat nih, saya itu juga pernah megang KKP, termasuk bendahara kami. Termasuk saat ke satu di bawah binaan atau mitra KPPN Bandung 1, itu punya KKP semua Pak. Dan kami sering didatengin pihak perbankan juga. Sebenarnya perlakuan KKP, kartu kredit pemerintah itu hampir sama dengan kartu kredit pribadi. Ya. Di sana itu ada bonus-bonus, ada diskon harga. Ya. Nah, tapi belum diakomodir nih Pak sepertinya. Bagaimana menyikapi kondisi itu Pak? Akhirnya kadang-kadang mungkin saya entah benar entah salah, bisa juga ini Satker menerima keuntungan dari perbankan tapi nggak bisa masuk ke kas negara. Karena kita itu diuntungkan sebagai instansi pemerintah belanja dengan KKP, pihak perbankan diuntungkan dengan mekanisme itu, sementara berlaku di situ bonus-bonus, tapi kemana kita nggak tahu. Nah ini bagaimana menyikapinya Pak ke depan Pak? Terpikir sampai ke sana nggak? Kalau untuk kami sih sebenarnya karena alat bantu bayar aja kan Iya, KKP. bantu Kalau bayar. masalah bonus mungkin Di luar perbankan itu. lupa lebih tanya ke perbankan masukan seperti ke apa. pemerintah Betul. tentunya, Pak, ya. Siap. Tapi kalau buat kami ya itu dengan kartu kredit pemerintah itu memudahkan sebenarnya tadi yang dibilang tadi bisa sampai 200 tadi Ya. Pak ya, sampai 200 juta sekali Nah, belanja. ini ada gitu. yang hilang pendapatan negara menurut saya Pak. Penggunaan KKP yang ada bonus, ada macam-macam fasilitas dari perbankan belum masuk ke kas negara menurut saya. Tidak perlu khawatir ketika kita misalkan si bendahara itu belanja dengan KKP, misalkan tentunya yang punya mesin edisi adalah perusahaan-perusahaan besar yang dia PKP. Jangan salah. Jadi ketika kita gesek, memang kami bendahara misalkan tidak melakukan pemotongan, tapi jangan salah nanti si penjualnya itu yang akan memungut. Ini bukan pungutannya Pak, tapi bonus. Bonus. Oh, Atas bonus. penggunaan kartu kredit itu belum diatur. Bonus Oke. dari mana? Oh, dari perbankannya, Pak, ya? Dari perbankan, Oh, itu di luar. dari toko juga bisa Pak. Ya, itu di Kalau luar. kalau kartu kredit pemerintah daerah ya, itu tidak ada tarif Pak. Ketika kita menggunakan transaksi itu tidak ada tidak Oh, iya. ada apa? Betul. Memang Memang cas ya. ya, biasanya kan Ya. kita dicas betul tuh. Pak, memang tidak ada cas. Ya. Karena itu Tidak sudah ada cas. komitmen Betul. perjanjian antara Betul. Dirjen Perbendaharaan di sini Pak ya, Betul. dengan perbankan. Ya. Cuman bonusnya tadi yang belum Nah, masuk tapi ya. tetap ada penawaran Pak. Penggunaan KKP itu dapat bonus, dapat ini tetap ada Pak. Oke. Tapi itu belum diatur Ya, di belum kita. diatur. Ya, ya, ya. Kira-kira seperti itu. Ya, siap, siap. Oke. Baik. Mungkin ke depannya nanti akan diatur begitu ya. Ada regulasi yang Ke mungkin nanti depan akan mungkin dicanangkan kita gitu ya Pak ya. karena bagi kami untuk sementara ini KKP ini cukup sangat istilahnya menguntungkan buat kita dalam hal pembelanjaan tadi dari nilai maupun kita bisa kalau menggunakan ini tuh lebih aman lah ya, daripada kita membawa uang tunai segala macam gitu ya. Nah, ini sebelum Oke. kita akhiri mungkin ya. Terkait ini Pak, kewajiban pembayaran dan pelaporan itu seperti apa sih Pak? Oke. Pak Rudi? Ya, Monggo. kembali ya. Kalau kita mekanisme yang konvensional, tetap si bendahara itu akan melakukan pelaporan dan pemungutan PPh dan PPN ya. Dan kalau untuk yang melalui SIPP, maka bendahara duduk manis, nggak usah mikir pemotongan pemungutan, termasuk sama rekanan juga. Tapi nanti diatur per 13 bahwa tata cara pelaporan dan pemungutan itu akan pindah kalau SPP itu pindah ke marketplace-nya yang nanti atau pihak lain yang akan melakukan pelaporan dan pemotongan. Itu adalah kewajiban pelaporan dan pemungutan ya. Baik. Oke. Oke. Kemudian ini saya mau bertanya nih, apakah ada realisasinya begitu atau estimasinya begitu nanti untuk setoran pajak sampai dengan akhir tahun 2022 ini? Mungkin ke Pak Taufik saja. Atau mungkin begini, sedikit saya lengkapi nih Ya. dari Mbak Amel.
kan ini berlaku baru mulai Maret ya. Ya, Mei ini. Kira-kira dengan dialihkan ke pihak lain, itu realisasi dibanding tahun kemarin seperti apa? Perolehan pajak Ya, dari... apakah bertambah Ya, atau bagaimana? Itu maksudnya mungkin seperti itu Pak. Kalau realisasi saat ini di kami itu sudah mencapai berdasarkan hasil rekonsiliasi pajak ya Pak ya, itu sudah mencapai 498 miliar. 498 dari target sekitar tahun ini adalah 700 miliar, artinya sudah mencapai 61% PPh dan PPN atau pajak pusat yang Kalau sudah dibanding kita tahun lalu dalam kondisi kalau triwulan tahun ini, lalu kita di 650-an miliar Pak, dan sekarang targetnya di 700. Ini untuk APBD murni, mungkin di perubahan kita akan bertambah juga. nah kalau di pusat Pak atau khusus di wilayah Pak Sony? Kalau buat saya tahun lalu untuk kami ya, saya kebetulan di KPP Pratama Bandung Bojonegara tahun lalu itu realisasi kami pajak kami bukukan sebesar 1,195 triliun ya 1,195 triliun. Nah sampai dengan hari ini gitu kan, sampai dengan hari ini kita sudah membukukan sekitar 1,585. Jadi artinya kita cukup surprise gitu Pak, karena tahun ini alhamdulillah tahun ini kita dapat kemewahan mendapatkan setoran pajak dari program PPS ya, program pengungkapan sukarela gitu loh Pak, dan itu sangat besar buat kami ya, hampir sekitar 553 itu setoran dari program PPS tadi yang hanya berlaku dari 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Seperti baik. itu Pak. Ya. Singkat saja mungkin closing statement closing. dari Pak Sony. Oke, baik. Terima kasih. Jadi PMK 5859 itu membawa angin segar buat teman-teman dari instansi pemerintah, terutama instansi pemerintah daerah, di mana beban untuk pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporannya itu beralih ke marketplace, asal dia masih dalam kerangka pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan SIPP gitu ya, Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Kemudian juga sebenarnya angin segar juga buat UMKM atau rekanan buat ikut serta masuk ke dalam pengadaan barang jasa pemerintah yang selama ini mungkin mereka belum dapat kesempatan. Nah, dengan mereka menjadi pemungut pajak, ya marketplace-nya pemungut pajak, kemudian rekanan UMKM atau rekanan pemerintah sendiri juga ikut masuk ke dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Setidaknya mereka ikut membangun Pak, membangun melalui pajak gitu ya. Mereka jadi ikut serta lah untuk membangun negara melalui pajak. Itu yang pertama. Yang kedua juga adalah bahwa PMK 5859 memberikan atau mendorong penggunaan kartu kredit pemerintah Pak. Ya, jadi supaya selama ini yang hanya pemerintah pusat saja yang menggunakan KKP, sebentar lagi mungkin tadi dibilang sama Pak Taufik bahwa pemerintah daerah dan pemerintah desa pun bisa gitu loh menggunakan kartu kredit pemerintah. Itu saja mungkin closing dari saya. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditambahkan Pak Rudi? Sudah sempurna. Oke, Pak Taufik. Cukup. Oke, baik. Saya yang akan silakan menambahkan. Pak Hirmawan. Karena saya terlibat ini, KPPN itu yang bayar mereka-mereka. Gaya sekali ya. Saya boleh ikut Pak. Boleh, nanti bisa nanti. Silakan Pak Hirmawan, Jadi gini, singkat saja. sebenarnya pajak yang dipungut itu kemudian diserahkan ke pihak lain yang melakukan itu, disetor dan dilaporkan oleh pihak lain, itu menunjukkan kepada kita ingin menunjukkan bermasyarakat ini, acara ini juga ya, bahwa pungutan pajak telah dilakukan secara transparan, ya, bukan lagi oleh pegawai pajak. Jadi nggak usah ragu-ragu, ada OTT dan sebagainya itu sudah nggak ada di sini. Ketika sistem sudah dibangun seperti ini tidak ada, jadi jangan ragu-ragu. Dan itu langsung masuk ke kas negara.
kas negara itu di tempat saya di Oke, KPPN baik, dan baik, di mohon. Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang kemudian disalurkan kembali oleh Oke. pemerintah melalui kami juga nih, Baik, Pak secara Hermawan. online juga, Baik. secara aplikasi juga, dalam bentuk dana desa, dalam bentuk BLT, ya, dalam bentuk bantuan-bantuan pemerintah lainnya, membangun jembatan dan lain sebagainya. Oke, Ya. baik, Jadi Pak Hermawan. PKP jangan ragu untuk Terima kasih. memungut, menyetorkan dan melaporkan. Kira-kira Oke, seperti itu. baik. Terima kasih, kita akhiri saja forum publik pada sore Siap. hari ini. Terima kasih sudah hadir di studio. Narasumber kita sore hari ini, saya Amelia Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.